Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas bagaimana cara melewati lane changer. Ya, sebenarnya lane changer itu hanya pemindah jalur ya, jadi ya dilewatin aja. Lane changer ini sudah jadi rintangan umum di Mini 4WD. Lane changer ini juga sebenarnya tuh modelnya ada beberapa macam, tapi yang paling umum dipakai itu yang model bridge yang bawaan dari Japan Cup Junior Circuit. Dan khusus di Indonesia melewati lane changer itu sulit sekali, saking sulitnya sampai ada tuh obat khusus IC. Tapi aku nggak mau bahas obat khusus itu, jadi aku akan jelasin ke kalian bagaimana cara mengalahkan lane changer sesuai dengan ketentuan dari Tamiya Mini 4WD. Oke, opsi yang pertama, kalian bisa mulai dengan menambahkan angle roller depan. Para racer Mini 4WD biasanya menyebutnya dengan down thrust. Jadi roller depan itu dibuat lebih menukik ke bawah. Untuk di kategori basic, kalian bisa menggunakan angle plate adjuster. Kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian sampai menemukan angle yang pas. Kemudian kalau di open class, caranya bebas. Kalian bisa membuat bantalan semacam pengganjal agar posisi roller bisa nukik ke depan, atau mungkin desain stay-nya kalian buat menukik gitu. Jadi kalau di open class lebih bebas. Yang jadi catatan di sini adalah ketika roller semakin menukik, maka hambatannya di lintasan akan semakin berat. Begitu pula sebaliknya, jika rollernya tidak terlalu menukik, hambatan pun ikut berkurang, semakin kencang juga corneringnya. Jadi kalian bisa atur sendiri nyamannya dan enaknya gimana. Dan aku hanya saran, kalau bisa untuk menambahkan angle, kalian hindari metode membengkokkan tiang roller, karena kalau untuk di kategori basic, metode itu tidak diperbolehkan. Dan untuk kategori open class, lebih baik kalian memproses stay-nya. Jadi stay-nya yang lebih baik diproses, karena tiang roller yang keadaannya bengkok itu kekuatannya berkurang. Kalian jadi tidak bisa mengencangkan nutnya dengan baik, dan ketika tiang yang bengkok itu terbentur, sangat berisiko tiangnya terputar, yang ujung-ujungnya nanti kalian bakal main lem sampai berlebihan mungkin, dan mobilnya jadi jelek kebanyakan lem. Kalau racer atau orang yang udah terampil itu mereka bisa, feelingnya ada, jadi pakai rem itu sedikit tapi akurat gitu, karena takaran lem yang pas itu bakal kuat. Tapi kalau takaran lem yang berlebihan itu biasanya malah jadi nggak kuat dan keringnya malah lama. Lalu opsi yang kedua, kalian bisa memperbanyak jumlah rollernya. Jadi semakin banyak jumlah roller yang kontak ke dinding trek, membuat cengkeraman dan tarikan ke bawah itu semakin kuat. Kalau di BMX dan open class, jumlah rollernya bebas, jadi atur aja sesuka kalian, senyamannya gimana, sampai ketemu settingannya yang enak. Kemudian opsi yang ketiga, yaitu kalian bisa mengurangi kecepatan menggunakan rem. Seperti ini, kalian bisa menggunakannya di depan, di belakang, atau di depan dan belakang. Jadi ketika mobil ini melewati jembatan lane changer, waktu awal menanjak, dia akan mengerem. Kalian atur ketinggian remnya agar remnya ini berfungsi dengan baik. Pengaturan rem yang baik
bisa membuat mobil Mini 4WD kalian berlari lebih baik, lebih akurat, dan yang penting kalian bisa belajar memahami settingan perpaduan yang tepat antara pemilihan motor, pengaturan rem, ukuran ban, dan yang lainnya, agar mobil Mini 4WD kalian bisa konsisten finish 3 putaran. Yang terpenting itu seperti itu, mobil kalian bisa konsisten finish. Kalian bisa juga menggunakan pengaturan dengan lebar total stay depan lebih sempit, lebih pendek daripada stay belakang. Kalau orang-orang biasa menyebutnya settingan kerucut, settingan narrow, menyempit di depan. Di settingan itu kecepatan mobil Mini 4WD kalian akan sedikit tertahan karena arah mobil melaju akan condong sedikit menekan ke dinding lintasan meskipun di trek lurus sekalipun. Jadi itu dia beberapa poin yang bisa kalian perhatikan untuk mobil Mini 4WD kalian bisa berlari lebih baik, terutama di lane changer. Temukan keseimbangan, settingan, dan yang terpenting bisa konsisten selesai 3 putaran. Jangan paksa mobil Mini 4WD kalian untuk mencapai target tertentu kalau ujung-ujungnya terlalu banyak crash, terlalu banyak course out. Sayang kan mobil kalian bangun pakai uang terus mainnya sembarangan. Jadi pelajari, cari keseimbangannya, usahakan konsisten sebanyak-banyaknya finish 3 putaran. Jadi cukup seperti itu ya. Aku rasa cukup sekian, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.